Masa intens investigasi. Tak ada angin, tak ada hujan. Andre Taulany sukses membuat geger publik usai resmi mengajukan permohonan talak cerai untuk istrinya Rinwartia Trigina atau yang akrab disapa Erin. Hingga kabar perceraian ini pun menjadi perbincangan hangat di media sosial. Warganet pun tidak menyangka dan juga dibuat penasaran apa yang menjadi pemicu Andre memutuskan untuk mentalak cerai sang istri. Dan kemarin Andre yang ditemani oleh kuasa hukumnya pun menjelaskan lebih detail soal perceraiannya. Benarkah orang ketiga dan KDRT bukan penyebab retaknya rumah tangga Andre, melainkan karena perbedaan prinsip yang sudah ia pendam sejak 10 tahun lebih? Benarkah pula meski sudah lama berkonflik hingga memutuskan pisah ranjang, namun tetap satu rumah, hubungan Andre dan Erin masih baik-baik saja? Dan seperti apa pula firasat Sule, di mana tahun 2014 silam Sule pun sudah memberikan kode dan pesan kepada Andre agar tidak bercerai dengan Erin. Di sisi lain, seperti apa juga analisa dari psikolog ketika melihat pemicu keretakan rumah tangga Andre dengan Erin. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Siapa yang tak kaget ketika belakangan ini banyak selebriti tersohor yang mendadak mengabarkan kabar yang kurang sedap, yaitu perceraian. Ya, Andre Taulany, mantan vokalis band Stinky yang kini dikenal sebagai komedian sukses dan kaya raya, secara mengejutkan tiba-tiba saja resmi mengajukan permohonan talak cerai untuk istrinya Rinwartia Trigina atau yang akrab disapa Erin. Tentu, kabar cerainya Andre Taulany ini pun secara tidak langsung menambah rentetan pasangan selebritis yang kini sedang jalani proses perceraian. Mengejutkannya, menurut Andre Taulany pada press-con-nya kemarin, bahwa perceraiannya pun sudah menjadi keputusan yang terbaik bagi ia dan juga Erin. Meski harus mengorbankan rumah tangganya yang sudah dijalani selama 18 tahun. Bahkan Andre pun mengaku sudah ikhlas dan tetap ceria lantaran keputusan bercerai demi kebaikan Andre dan Erin serta anak-anaknya. Pada dia udah pertimbangannya sudah cukup matang. Sebenarnya pertimbangan sudah cukup lama. Ya ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini. Itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Ya namanya perceraian, mana ada sih yang nggak sedih, sedih tetap sedih. Tapi kan ini semua harus dilewatin, harus dijalani untuk kebaikan. Ikhlas lah, insya Allah ikhlas semuanya. Karena kan ini juga keputusan ini kan bukan untuk keputusan yang jelek, artinya untuk kebaikan semua sih. Ya kebaikan kami berdua, sama saya sama Erin, dan juga untuk anak-anak lah. Namanya hidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pasti kan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Ya saatnya ya sekarang ini. Ya cuman mungkin memang timingnya sekarang ya. Bismillah. Konflik memang menjadi salah satu penyebab terbesar perceraian terjadi dalam rumah tangga seseorang. Bahkan, tak sedikit akhir dari perceraian justru membuat konflik berkepanjangan bagi pasangan yang bercerai, di mana komunikasi pun akhirnya terputus. Namun, beda dengan Andre Taulany
Di mana di tengah proses perceraiannya dengan Erin, Andre pun mengungkap bahwa ia masih berhubungan baik dengan Erin. Meski keduanya pun harus pisah ranjang, tapi masih tinggal satu atap. Bahkan tak hanya berhubungan baik, Andre sendiri masih menjalani liburan bersama dengan sang istri beberapa waktu lalu, sekaligus mengantarkan anak pertamanya Ardio Taulani yang rencananya akan bersekolah di luar negeri. Lalu benarkah untuk urusan perceraian ini, Andre pun sudah mengutarakan kepada anak-anaknya dan anak-anaknya pun sudah mengerti akan hal tersebut. Alhamdulillah masih tinggal bareng. Pisah rumah sih enggak, cuman kita pisah kamar aja. Ya pokoknya sih semenjak ya udah hampir setahun lebih lah. Kemarin masih sempat liburan bareng. Kebetulan kemarin itu anak saya Ardio memang mau rencana sekolah di luar negeri. Jadi saya ikut untuk melihat kondisi sekolahnya di sana, kemudian tempat tinggalnya nanti dia di sana gitu. Jadi saya berangkat bareng lah. Tujuannya memang untuk mengantar anak. Anak-anak sudah ngerti ya. Anak-anak kan udah gede, udah tahu juga. Ketika kami menjalani proses ini kan mereka juga tahu. Sebelumnya pun saya juga udah ngobrol sama anak-anak. Kalau nanti papa mungkin sama mama akan saya udah berbicara dari hati ke hati juga dengan mereka gitu. Jadi keputusan ini diambil bukan sepihak sih. Jadi memang sudah diskusi. Anak-anak saya pun juga udah tahu, udah memahami. Kita tuh udah sepakat bahwa itu nggak menjadikan penghalang buat anak-anak ya. Karena anak kan ya orang tuanya tetap saya sama Mbak Erin bisa kemana. Dalam kesempatan tersebut, Andre Taulani juga mengakui bahwa ia dan Erin memang kerap berbeda pendapat, namun masih dalam tahap wajar dalam masalah rumah tangganya. Di satu sisi, Andre pun juga menepis kabar terkait adanya orang ketiga, KDRT hingga istri yang dibilang konsumtif, yang belakangan ini sempat diisukan terjadi. Bagi Andre, perpisahannya terjadi karena memang faktor perbedaan prinsip belaka yang memang sudah lama ia rasakan, hingga akhirnya Andre pun baru menemukan waktu yang tepat untuk berpisah, tepatnya di tahun 2024 lalu. Dugaan adanya perselingkuhan itu benar nggak Pak dalam rumah tangga? Oh enggak, tidak. Kami pastikan tidak. Berarti hanya murid ketidakcocokan dan... Iya. Alhamdulillah tiga-tiganya tidak ada. Ya lebih ke situ, lebih ke prinsip, lebih ke kita berbeda pendapat lah. Sudah lama. 2 tahun, ada 10 tahun? Lebih. Ya gimana, santai aja. Enggak. Justru saya harus sibuk. Kalau saya nggak sibuk nanti saya malah dimarahin. Ngapain lu di rumah aja nggak sibuk? Enggak. Makanya ini saya sekalian juga klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak saling menyalahkan. Karena ini kan semua keputusan kami berdua, dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan kan. Karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama dengan kompak gitu. Jadi saya harap sih berita-beritanya tetap dalam konteks yang positif, karena memang pada faktanya saya sama Erin pun juga masih baik-baik saja. Di tengah hebohnya kabar rumah tangga Andre Taulani yang kini kandas, ternyata Sule sebagai rekan Andre seolah memiliki firasat terkait rumah tangga Andre dan Erin yang tiba-tiba saja dikabarkan retak. Ya, memang Sule pun sempat mengungkapkan pada saat mengucapkan ucapan ulang tahun untuk Kenzi, anak Andre yang kala itu berulang tahun yang kelima, tepatnya di tahun 2014 silam, di mana Sule terlihat memberikan kode untuk rumah tangga Andre agar tetap mesra dan juga harmonis, dan berpesan agar Andre tak bercerai dengan Erin. Mudah-mudahan Haji Andre Taulani juga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tetap pertahankan rumah tangga karena itu adalah rezeki. Jangan hiraukan banyak infotainment, orang pada cerai, jangan ikut-ikutan ya. Jangan seperti orang-orang sekarang itu kebanyakan yang latah. Ayam ya. Orang lain cerai, ikut cerai. Jangan ya Pak Haji. Itu pertahankanlah. Lantas, seperti apakah analisa dari psikolog
ketika melihat pemicu keretakan rumah tangga Andre dan Erin yang dinilai bukan saja masalah perbedaan prinsip, namun faktor ego masing-masing juga menjadi salah satu faktor pemicu perceraian, lantaran adanya salah satu pihak yang menyerah untuk kembali memperjuangkan satu sama lain. Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini hingga Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Hai, selamat ulang tahun buat Intens Investigasi ya. Di sisi lain, dari analisa seorang psikolog ketika melihat prahara rumah tangga Andre Taulani dan Erin yang berakhir dengan perceraian, meskipun rumah tangga yang sudah dijalani puluhan tahun itu tidak menjamin jika rumah tangga tersebut akan langgeng dan harmonis. Untuk itu, faktor perbedaan prinsip memang menjadi poin utama dari adanya perceraian. Apalagi Andre dan Erin pun sudah berumah tangga selama 18 tahun. Seharusnya sebagai suami dan istri, keduanya pun harus bisa tarik-menarik satu sama lain agar tidak ada perbedaan yang begitu jauh di antara mereka. Berapa puluh tahun, ada juga yang sudah sampai 50 tahun juga ada yang mau bercerai, ada. Kenapa? Ya karena mungkin itu nggak pernah dibicarakan secara tuntas dan tidak ada orang yang saling mau beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Sehingga akhirnya pada satu titik perubahannya makin tajam. Dan kemudian perbedaannya juga makin tajam sehingga akhirnya yang satu merasa sudahlah selesai. Tidak. Jadi tergantung dari orang masing-masing. Kalau dia merasa ini perkawinan layak untuk dipertaruhkan, untuk dibela, maka dia akan melakukan upaya apa saja untuk bisa mempertahankan itu, termasuk berubah. Sesuatu yang sama-sama tidak pernah mau diselesaikan. Biasanya gini orang, kalau ada kendala, masalah, konflik atau apa, berantem terus kemudian ya udahlah, nggak usah diomongin, udah beres aja deh. Nanti ketemu lagi. Tapi kalau orang yang belajar dari permasalahan itu, dia akan menganalisa apa sih yang membuat ini kita ribut terus gitu. Kemana yang kamu inginkan? Saya maunya ini, kamu maunya apa? Lalu gimana caranya kita kemudian bisa mencari titik tengah dari ini semua? Kalau dua-duanya udah nggak mau kemudian berkorban, tidak mau berupaya untuk berubah, ya nggak mungkin. Sekarang ini ada titik di mana salah satu udah merasa, kalau keadaan psikologisnya saya nggak tahu ya, saya juga nggak ngelihat, tidak mengikuti ya. Jadi apakah mereka marah-marah, apakah mereka dalam keadaan stres atau apa, kita nggak tahu. Tapi bahwa pada tahapan ini kemudian satu sudah menyerah, kemudian satunya, aduh udah nyerah deh, yang satunya mungkin udah kita selesaikan aja gitu. Karena di dalam pernikahan tuh kan dua-duanya ada egonya masing-masing, dan kalau mereka tidak mau mengalah, salah satu dan salah duanya akan berdampak seperti ini. Selain faktor perubahan sikap, menurut analisa psikolog, pasti ada keterlibatan ego dari masing-masing pihak. Hingga akhirnya ada salah satu pihak yang memilih untuk menyerah. Dan menurut psikolog, jika kasusnya sudah berujung perceraian, maka anaklah yang posisinya paling dirugikan. Kalau menikah itu sebetulnya kayak dapat paket, saya selalu bilang. Setiap kali dibuka bungkus pertama ada kejutan, kedua bungkusnya ada kejutan. Jadi bungkusan yang banyak sekali sampulnya atau luarannya gitu ya, sehingga dibuka satu kali kejutan-kejutan. Nah, di dalam perkawinan itu dari tiap tahun itu pasti ada perubahan dari masing-masing pihak. Apa yang dikatakan perubahan? Yaitu misalnya gini, tadinya sama-sama kuliah,
sama-sama meniti karir, masih sama-sama punya impian yang sama, punya rumah untuk membesarkan anak dan sebagainya. Sampai satu titik, nanti satu mungkin lebih melaju lebih tinggi, satunya mungkin tidak. Nah ini kalau yang satu tidak menarik yang satunya lagi, maka kemungkinan perbedaan akan makin besar. Yang pasti di dalam satu perkawinan adalah adanya perubahan, baik dari si istri maupun si suami. Pertanyaannya adalah bagaimana kedua belah pihak menyikapi perubahan itu. Yang harus dilakukan adalah mencari jalan tengah sebetulnya, untuk kemudian yang si istri beradaptasi dengan yang perubahan si suami beradaptasi dengan si istri. Nggak boleh ada yang merasa bahwa saya lebih dari kamu, jadi kamu yang harus ikut saya. Nggak boleh, karena apa? Sama-sama membina rumah tangganya. Pasti saya bilang kalau dalam perceraian yang paling tidak nyaman, yang paling dirugikan itu anak. Dia tidak minta dilahirkan, dia juga tidak minta orang tuanya bercerai. Pada saat orang tuanya bercerai, mereka diperebutkan seperti barang. Itu yang nggak boleh. Dia tetap aja manusia yang bisa kemudian harusnya menentukan maunya apa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.